Shalom, perkenalkan nama saya Maria Kristina Simanjuntak. Saya adalah mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, semester 4, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan tentang rancangan sistem informasi manajemen. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dosen mata kuliah yaitu Ibu Grace Lamudur Arta Shihombing M.Com. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang rancangan sistem informasi yang akan saya paparkan, terlebih dahulu saya menjelaskan apa itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam suatu perusahaan atau sekolah tertentu. Adapun fungsi utama penerapan sistem informasi manajemen dalam sebuah organisasi atau perusahaan dan bahkan sekolah tertentu adalah untuk mempermudah pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengendalian, dan pendelegasian kerja kepada semua yang bersangkutan yang memiliki hubungan atau koordinasi dengannya. Kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang tersaji akurat dan tepat waktu. Adapun rancangan sistem informasi manajemen yang akan saya bawakan adalah sistem informasi pembayaran sumbangan pembinaan sekolah atau biasa disingkat dengan SPP sekolah dengan memanfaatkan teknologi. Tujuan sistem informasi pembayaran SPP ini yang pertama yaitu untuk mempermudah pengarsipan data pembayaran SPP serta denda yang harus dibayar. Yang kedua yaitu memaksimalkan pekerjaan admin agar target penyampaian informasi dan juga volume pekerjaan dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Yang ketiga yaitu untuk mengurangi kesalahan pencatatan manual pada pembayaran SPP, maka dibutuhkannya sebuah sistem pembayaran SPP berbasis web yang dapat menampilkan data siswa, pembayaran, laporan, dan juga menu print. Manfaat sistem informasi pembayaran SPP ini adalah yang pertama manfaatnya bagi pihak sekolah. Dengan adanya sistem informasi pembayaran SPP berbasis web ini, pihak sekolah dapat lebih mudah mengkonsep data pembayaran SPP peserta didik dengan bantuan teknologi. Kemudian memberikan pelayanan pembayaran SPP secara komputerisasi sehingga dalam pengolahan data pembayaran SPP dapat meminimalisir adanya kesalahan dan rekapitulasi dana SPP. Dan selanjutnya yaitu mempermudah bagian administrasi dalam berkomunikasi dengan orang tua mengenai pemberitahuan pembayaran SPP serta menghemat waktu, tenaga, dan biaya olah aksesnya. Selanjutnya sebagai alternatif pengiriman pengumuman, pemberitahuan, peringatan kepada wali murid ataupun orang tua murid sebagai ganti surat edaran yang akan lebih menjamin informasi tersebut sampai ke wali murid ataupun orang tua murid dengan biaya yang relatif tidak berbeda jauh dengan biaya fotokopi surat edaran, bahkan mungkin di masa mendatang akan jauh lebih murah. Yang kedua, manfaat sistem informasi bagi orang tua dari peserta didik yaitu mempermudah orang tua untuk mengontrol uang pembayaran SPP lainnya. Selanjutnya, mengetahui status pembayaran SPP serta biaya pendidikan lainnya seperti uang buku dan juga uang OSIS. Sedangkan manfaatnya bagi siswa itu sendiri yaitu melatih siswa untuk melakukan kejujuran. Yang kedua, siswa tidak repot lagi untuk menghubungi orang tua ketika telat melakukan pembayaran SPP karena sudah ada pemberitahuan dari pihak sekolah kepada orang tua ataupun wali siswa tersebut. Adapun karakter sistem informasi pembayaran SPP, yang pertama, batas sistem informasi pembayaran SPP. Batasan sistem adalah batasan ruang lingkup yang membatasi sistem informasi manajemen dengan sistem lainnya.
Adanya batasan pada sistem informasi manajemen akan membuat sistem informasi yang ada tidak saling tumpang tindih dengan sistem yang lainnya. Setiap sistem akan melakukan tugas dan fungsinya masing-masing. Pada sistem informasi pembayaran SPP, batasan sistem lebih diutamakan pada hal-hal yang bersangkutan pada sistem tersebut. Yang kedua yaitu lingkungan luar sistem informasi pembayaran SPP. Lingkungan luar merupakan hal-hal yang berada di luar batas sistem informasi pembayaran SPP yang bisa berpengaruh terhadap operasional sistem informasi pembayaran SPP tersebut. Lingkungan luar sistem informasi bisa berpengaruh positif dan juga bisa berpengaruh negatif. Lingkungan luar yang merugikan harus dikendalikan dan ditahan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kegiatan ataupun kerja sistem. Dan lingkungan luar yang menguntungkan harus sebisa mungkin dimanfaatkan dengan baik pada kegiatan sistem pembayaran SPP tersebut. Pada sistem pembayaran SPP tersebut, contoh lingkungan luarnya yaitu keadaan listrik. Keadaan listrik yang mati bukanlah bagian dari sistem informasi manajemen, sistem informasi pembayaran SPP. Namun demikian, dengan tidak adanya listrik, maka kegiatan sistem pembayaran SPP tidak akan bisa dijalankan atau kegiatannya tidak bisa beroperasi dengan baik. Karakteristik selanjutnya yaitu penghubung sistem informasi pembayaran SPP. Penghubung pada sistem informasi pembayaran SPP adalah sebuah media yang menjembatani subsistem satu dengan subsistem yang lainnya. Data keluaran di satu subsistem yang satu akan menjadi data masukan ketika pindah ke subsistem lainnya. Perpindahan ini memerlukan penghubung pada sistem informasi pembayaran SPP. Contohnya adalah koneksi jaringan. Apabila sistem informasi pembayaran SPP tidak ada penghubungnya, maka komponen subsistem yang telah selesai melaksanakan tugasnya, kemudian output yang dihasilkan tidak bisa dipindahkan untuk diproses lebih lanjut kepada subsistem yang lainnya. Karena tidak ada penghubung, maka keseluruhan sistem informasi pembayaran SPP tidak akan menghasilkan apa-apa atau kosong. Karakteristik selanjutnya yaitu masukan ataupun output pada sistem informasi pembayaran SPP. Masukan atau input pada sistem informasi pembayaran SPP adalah data-data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diolah oleh sistem tersebut. Contoh data-datanya yaitu nama siswa, kelas, data orang tua, dan lain sebagainya. Karakteristik selanjutnya yaitu keluaran atau output sistem pembayaran SPP. Keluaran atau output sistem pembayaran SPP adalah data masukan yang telah selesai diolah atau diproses dan menjadi informasi. Pada sistem informasi pembayaran SPP, keluaran atau outputnya adalah berupa laporan nama-nama siswa yang melunasi SPP, kemudian laporan nama-nama siswa yang terkena denda karena terlambat melakukan pembayaran SPP tidak sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan, dan juga laporan siswa yang belum melunasi SPP. Karakteristik selanjutnya yaitu pengolah sistem pembayaran SPP adalah pemrosesan data yang masuk ke dalam sistem dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan data keluaran ataupun output yang akan menjadi suatu informasi yang berguna baik untuk lembaga sekolah maupun bagi siswa dan bahkan orang tua atau wali murid siswa tersebut. Pengolahan sistem informasi pembayaran SPP ini bisa berupa pengklasifikasian, pengurutan, penggabungan data-data siswa yang berkaitan dengan pembayaran SPP tersebut. Baiklah, kita akan membuat database sistem informasi pembayaran SPP di sekolah dengan menggunakan Microsoft Access. Langkah pertama yaitu silakan saudara-saudara sekalian membuka Microsoft Access pada komputer maupun laptop saudara sekalian. Baiklah, kita buka Microsoft Access dari Microsoft Office. Kita cari Microsoft Access. Kemudian kita pilih blank. Baru setelah itu kita pilih penyimpanannya ataupun nama dokumennya.
Di sini saya memberikan nama filenya Database Sistem Informasi Pembayaran SPP yang disimpan pada komputer saya di data D. Lalu kemudian kita klik Create. Setelah tampilan seperti ini, kita klik View. Klik. Kemudian kita pilih Design View. Lalu pada di sini ada format table pertama, kita ganti dengan saya memberi tabel pertama yaitu dengan nama tabel siswa. Kemudian pada tabel siswa kita akan mengisi data-data yang terkait dengan siswa. Baiklah, ini merupakan isi dari tabel siswa yang terdiri dari nama siswa, kelas, jenis kelamin, dan juga wali kelas. Selanjutnya kita akan membuat data tabel kedua yaitu tabel pembayaran. Baik, ini merupakan isi dari tabel pembayaran. Kemudian kita akan membuat tabel baru. Kita klik Create, lalu kita pilih Table Design. Baiklah, kita akan membuat tabel ketiga yaitu tabel orang tua yang terdiri atas nama orang tua siswa, alamat, nomor telepon, dan juga kode kelas anak. Baiklah, di sini kita telah memiliki 3 tabel. Yang pertama tabel siswa, terdiri kedua tabel pembayaran, dan yang ketiga tabel orang tua. Kita close sebentar. Setelah kita close, maka tampilannya seperti ini. Setelah itu kita akan mengisi data dari tabel-tabel tersebut. Pertama yaitu data tabel siswa. Kita akan mengisi data tabel siswanya. Baik, setelah diisi, inilah isi dari tabel siswa yang terdiri dari 10 siswa, lengkap dengan kelas, kemudian jenis kelamin, wali kelas, kode kelas. Ini merupakan data-data dari tabel siswa. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita akan mengisi tabel pembayaran. Baik, ini adalah isi dari tabel pembayaran, terdiri dari 10 data. Semua sudah terisi lengkap. Selanjutnya kita akan mengisi tabel ketiga yaitu tabel orang tua. Kita akan mengisi dari yang pertama. Baik, ini merupakan isi dari tabel orang tua yang terdiri dari nama orang tua, alamat, nomor telepon, dan juga kode kelas. Baik, setelah semua data-data dari tabel tersebut kita isi, selanjutnya kita akan membuat relasi dari ketiga tabel tersebut. Baik, kita membuat relasinya, kita mulai dari database tool. Kemudian kita pilih relationship. Kemudian kita atur ini sudah ada tampilan 3 tabel. Kemudian kita atur dari yang pertama. Kita mengaturnya yang pertama dari tabel siswa, kemudian tabel pembayaran, dan yang terakhir tabel orang tua. Kemudian kita tarik dari kode kelas ke tabel kedua yaitu kode kelas juga, supaya tabel ini berrelasi sesuai dengan kode kelas. Kemudian kita klik Create. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama dari tabel pembayaran ke tabel orang tua. Nah, ini merupakan tampilan dari relasi antar ketiga tabel tersebut. Pertama tabel siswa, pembayaran, dan terakhir tabel orang tua. Kemudian setelah kita membuat relasi antar tabel tersebut, kita simpan dengan klik